PPG tertentu dengan pola yang sangat berbeda dibanding dengan tahun-tahun yang lalu, gitu ya. Nah, segini di tahun ini ada 600.000 guru yang eh, mengikuti PPG dengan pola belajar mandiri, gitu ya, belajar mandiri melalui PMM. Dan ini eh, kalau saya tidak salah, yang tahap 3, piloting 3-nya itu sudah dalam proses ujian di perguruan tinggi. Mudah-mudahan semua bisa. Dan informasinya 99% lulus. Dan ini yang akan tahun depan akan kalau memenuhi syarat ini akan mendapatkan tunjangan yang disebut-sebut, yang ramai ini disebut-sebut mendapatkan 1 kali gaji, gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagi mereka yang tidak ikut piloting itu diberi kesempatan tahun ini mengikuti seleksi administrasi. Artinya mereka-mereka yang belum pernah mengikuti seleksi administrasi maka dibuka kesempatan. Bersamaan dengan Puncak Hari Guru Nasional di Jakarta itu dibuka juga seleksi administrasi tanggal 28 November kemarin, ya, dan juga dibarengi dengan surat resmi dari Ditjen GTK. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendapatkan semua surat resminya. Namun kalau kita lihat fenomena dan perkembangan yang terjadi saat ini, sepertinya eh, perlu ada penjelasan yang lebih komprehensif kepada teman-teman guru kita. Bagaimana sih sebenarnya eh, melakukan verifikasi atau pengajuan ataupun istilahnya mendaftar untuk menjadi di dalam seleksi administrasi tersebut. Nah, ini kami mengamatinya bahwa banyak yang salah atau miskonsepsi ya dalam hal ini, utamanya dalam verbal ijazah termasuk juga di dalam SIM PKB. Nah, kemarin kami juga sudah mengusulkan kepada tim pusat untuk melakukan sosialisasi, namun sampai saat ini masih belum terrealisasi. Nah, dan sementara berjalannya hari ini sudah tanggal 6, sejak tanggal 28 dibuka pendaftaran seleksi administrasi, kami mendapatkan begitu banyak ajuan ijazah yang sampai saat ini menunggu, bahkan bertanya, ada yang menelpon, WA ke BGP, melalui dinas juga bertanya, kenapa saya punya belum diverifikasi unggahan ijazah saya begitu ya, oleh BGP maupun oleh dinas. Nah, supaya eh, tidak terjadi miskonsepsi, nah kami kemarin melakukan diskusi dengan teman-teman di Dinas Pendidikan 11,5, 13 kabupaten kota termasuk dengan dinas provinsi eh, terkait dengan proses seleksi administrasi ini sehingga kita semua punya informasi yang komprehensif gitu ya, tidak ada miskonsepsi. Dan kemudian perkembangan terakhir bahwa ini harus disampaikan kepada guru-guru kita di lapangan atau di daerah bagaimana sebenarnya melakukan seleksi administrasi. Nah, informasi yang kami dapatkan bahwa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pertama adalah di SIM PKB yang tidak bisa mengajukan karena ada keterangan silang gitu ya, belum centang hijau semua. Nah, yang kedua kaitannya dengan yang paling fatalnya itu miskonsepsinya adalah terkait dengan eh, ijazah Bapak Ibu, verbal ijazah. Nah, ini kami sampaikan sebelum Mas Tio nanti lebih detail akan menyampaikan bahwa eh, berbeda dengan tahun lalu, Bapak Ibu, seleksi administrasi tahun lalu itu Bapak Ibu semua mengunggah berkas ya. Baik itu SK pembagian tugas, SK awal, SK akhir, kemudian SK pembagian tugas, ijazah. Bapak Ibu semua mengunggahnya di SIM PKB. Tapi tahun ini sangat berbeda gitu ya. Berbeda karena Bapak Ibu tidak diminta lagi untuk mengunggah berkas. Mestinya tinggal mendaftar. Semua data diambil dari mana? Dari data Dapodik, dari kalau terkait dengan NIK-nya dari Dukcapil, kemudian dari ijazahnya diambil dari mana? Dari PD Dikti. Seperti itu harapannya. Nah, sehingga Bapak Ibu tidak usah repot-repot lagi mengirimkan berkasnya seperti apa begitu ya ke SIM PKB gitu. Tetapi perlu ada verifikasi dan validasi, utamanya terkait dengan NIK, kemudian masa kerja melalui SIM PK, SIM apa Dapodik, kemudian yang terakhir adalah verbal ijazah melalui PD Dikti, ya. Nah, ini yang banyak sekali miskonsepsi. Kami di BGP Sulawesi Tengah menerima ajuan berkas sejumlah 3.000 lebih. Nah, setelah kami cek, dari 3.000 itu 2.900-nya itu semua ada datanya di PD Dikti. Artinya apa? Ini ada kesalahan persepsi.
bahwa semua harus mengunggah begitu. Tidak seperti itu. Nah, pada saat melakukan di info GTK Bapak Ibu melakukan verbal ijazah itu ada dua opsi. Opsi pertama adalah Bapak Ibu mengecek dulu di PDDikti, apakah data kelulusan saya ini ada, memasukkan nama perguruan tinggi, prodinya, nama, NIM, dimasukkan di situ. Kemudian jika ditemukan, Bapak Ibu tinggal memverifikasi apakah data saya ini sudah ini yang dimaksud, sudah sesuai atau tidak begitu. Nanti Mas Tio akan menjelaskan. Jika tidak ditemukan di PDDikti, baru Bapak Ibu melakukan unggah berkas gitu. Nah, ini banyak yang terjadi sehingga ada sampai 4 kali mengunggah berkas. Kami dapat coba kami sortir nama dari 3.000 itu ada satu orang yang sampai 5 kali, 4 kali, 5 kali mengunggah berkas. Ini untuk apa repot-repot gitu ya? Padahal datanya ada di PDDikti. Gitu. Nah, ini hanya yang perlu kami luruskan sehingga hari ini kita mengundang Mas Tio ini untuk memberikan pencerahan kepada kita semua kaitannya dengan bagaimana sih sebenarnya kita melakukan seleksi administrasi. Itu mungkin pengantarnya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berjalan lancar pelaksanaan, bisa dikatakan sosialisasi. Nanti kalau misalnya ini juga kami siarkan melalui YouTube Balai Guru Penggerak Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman yang tidak berkesempatan untuk hadir hari ini bisa nonton YouTube-nya. Kami berharap dengan dilaksanakannya sosialisasi hari ini bisa mengurangi eh, mengurangi pekerjaan-pekerjaan kami yang kami anggap itu tidak perlu seharusnya kami lakukan, termasuk dengan teman-teman dinas begitu. Teman dinas ini kebanjiran pekerjaan untuk memverbal ijazah, padahal sebenarnya datanya sudah ada di PDDikti, tidak perlu diunggah berkasnya seperti itu. Itu mungkin pengantarnya. Untuk sekalian kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk Mas Tio untuk memberikan pencerahan kepada kami di Sulawesi Tengah, Mas. Terima kasih. Karena ini praktik baiknya Mas Tio ini berkas masuk 11.000 turun jadi berapa, Mas? Terakhir 4.700. Nah, dari 11.000 turun jadi 4.700. Mudah-mudahan nanti kami dari 3.000 bisa turun jadi 100, Mas. Amin, Ini yang amin. kami harapkan supaya kami juga bisa bekerja yang lain begitu. Karena sampai saat ini ditanya-tanya terus, ditelepon lah, ada yang datang menangis-nangis bilang, kami belum diverifikasi oleh BGP begitu. Padahal sebenarnya tidak perlu gitu ya. Ya, silakan Mas Tio. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas jelas sekali Mas. Jelas, Mas, Baik, jelas, ya. Pak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu guru hebat seprovinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk bergabung mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan ini. Mungkin saya tidak akan bicara kebijakan, langsung ke praktek saja mungkin ya karena memang kesulitan yang dihadapi di lapangan selama ini lebih banyak terkait dengan eh, sebentar ya terkait dengan pendaftaran dari PPG. Tampilan saya apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Terlihat, Mas, Mas, Baik, jelas. terima kasih. bisa dibesarkan Eh Mas di slideshow. ya, sebentar. Oke, sudah maksimal ya, sudah terlihat ini. Ya, sudah Mas, jelas. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sudah berubah ya layarnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, untuk pendaftaran pendidikan profesi guru bagi guru tertentu pada tahun ini masih sama menggunakan SIM PKB, ya. Nah, bedanya adalah bahwa seperti disampaikan Pak Irman tadi, eh, kita tidak lagi mengunggah berkas-berkas tersebut ke dalam SIM PKB, tetapi kita mengambil dari sumber-sumber yang memang sudah disediakan sebelumnya. Paling tidak ada 3 aplikasi yang terkait dengan SIM PKB, di mana SIM PKB ini mengambil data-data yang diperlukan.
Yang pertama adalah aplikasi Verval PTK, di mana pada Verval PTK ini terhubung dengan data kepegawaian, ya, dengan BKN. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian mengalami kendala di SIM PKB, ada data NIK yang silang merah, maka silahkan melakukan perbaikan pada aplikasi Verval PTK. Nah, jadi ini Verval PTK ini terkait dengan data-data kependudukan, ya, kependudukan dan kepegawaian. Ini. Kemudian yang kedua adalah data Dapodik, di mana data ini menyuplai sumber data pokok guru, ya, tempat tanggal lahir, status kepegawaian, masa kerja, eh, intinya data-data pokok, ya, data-data pokok guru yang dipersyaratkan untuk mengisi data yang diperlukan SIM PKB. Jadi apabila di sini ada di SIM PKB Bapak Ibu sekalian ada silang pada masa kerja dan sebagainya, maka data Dapodik ini yang harus disesuaikan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ada info GTK. Info GTK menyuplai data linearitas, ya, data ijazah S1 dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, yang diambil adalah data S1, bukan data S2, bukan data akta 4, apalagi data D3. Karena ini kami sampaikan beberapa ada yang nekat ternyata Pak Irman. Di tempat kami menemukan ada 3 lulusan D3 yang mendaftar begitu. Entah bagaimana bisa lolos begitu dari verifikasi dinas, ya. Nah, jadi sekali lagi ini S1, ya, ijazah S1 yang dipersyaratkan. Kemudian kalau dulu Bapak Ibu sekalian lewat SIM PKB itu mendaftar eh, memilih bidang studi PPG, ya, memilih bidang studi PPG dan itu sepertinya dilepas begitu. Jadi kita bebas untuk menuliskan apa pilihan kita. Tetapi saat ini, ya, dari info GTK ini sudah dikunci pilihan-pilihan yang dapat diambil oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan heran apabila, mohon maaf, contohnya mungkin ada Bapak Ibu yang ijazahnya S1 Kimia misalnya. Kemudian posisi saat ini mengajar di SD, saat S1 Kimia dimasukkan, maka mencari bidang studi PPG guru kelas SD tidak akan ditemukan karena sudah dikunci. Untuk kimia mungkin yang muncul ya mata pelajaran kimia itu sendiri ditambah dengan IPA yang bisa diambil kurang lebih linearitasnya seperti itu. Jadi tidak lagi dilepas gitu. Nah, kesempatan kali ini saya akan lebih banyak berdiskusi terkait pendaftaran melalui info GTK ini karena ini yang memberikan banyak tekanan dan beban pekerjaan ke teman-teman Dinas Pendidikan dan teman-teman BGP. Nah, langkah pertama Bapak Ibu sekalian, ini saya temui di mana-mana, ya. Langkah pertama, buka dan nyalakan laptop saat melakukan verbal ijazah, saat melakukan ini. Jangan menggunakan handphone untuk keperluan yang sangat penting. Mohon maaf, saya agak tegas kalau ada teman-teman guru di Jawa Tengah yang bertanya, kemudian yang dikirim capture dari handphone, saya minta ulang dengan menggunakan laptop. Ya, bukan berarti mempersulit, tetapi saya mengantisipasi karena aplikasi ini didesain untuk dibuka dengan laptop, bukan dengan handphone, sehingga dimungkinkan ada fitur-fitur atau tampilan-tampilan yang tidak terlihat saat menggunakan handphone, ya. Jadi silahkan ini mungkin nanti bisa diadopsi di Sulawesi Tengah. Nanti Pak Irman, kalau ada guru yang lapor, wajibkan pakai tampilan laptop, jangan pakai tampilan HP begitu, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, silahkan Bapak Ibu sekalian membuka laman info GTK. Lamannya sebagaimana tertera,
info.gtk.kemdikbud.go.id dan masukkan user dan password. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, nama dan identitas sedikit saya sensor karena ini data guru betul-betul ya aktif, sehingga untuk melindungi privasinya saya sensor. Kemudian silahkan scroll paling bawah. Nah, untuk kepentingan PPG ini verbal ijazahnya berada di posisi paling bawah Bapak Ibu. Bawahnya agak jauh ya. Ini kalau bisa dilihat tampilan barnya di samping ini agak panjang ke bawah. Jadi scrollnya agak lama atau diseret saja ke bawah ininya tampilannya. Nah, di bagian paling bawah ya, di bagian paling bawah ya ada tampilan verbal ijazah seperti ini ya. Ada tampilan verbal ijazah seperti ini. Nah, ini saya contohkan, tadi Pak Irman juga sudah menyampaikan, saya tidak menyalahkan teman-teman guru saat pendaftaran apabila memilih mengunggah berkas. Karena mengunggah berkas itu juga memakan tenaga. Ya, saya menyaksikan sendiri di hari pertama dan hari kedua itu memang posisi server info GTK yang menangani dan PD Dikti yang menangani verbal ijazah ini trafficnya sangat tinggi sekali sehingga guru memang kesulitan untuk mengakses verbal ijazah dengan menggunakan API namanya, dengan menggunakan aplikasi PD Dikti ini. Sehingga muncul kotak merah yang menyarankan guru untuk melakukan unggahan secara manual. Padahal ini sangat sangat sulit, sangat ribet begitu ya. Ada ditanya tanggal yudisium tanggal berapa, tanggal lulusnya tanggal berapa dan sebagainya, panjang sekali banyak isiannya. Tetapi itu pun juga tidak menyurutkan semangat teman-teman guru semuanya karena ternyata setelah ngehang satu kali diisi lagi, ngehang dua kali diisi lagi. Nah, ini dalam contoh guru ini mengisi ajuan berkas sampai 6 kali. Tetapi ini pada contoh ini hanya terlihat 4 ya, ini satu kotak ya, 2 kotak di sebelah kanan, ini 3 kotak di bawahnya, ada 2 kotak di bawahnya ini 4 dan di bawahnya ini ada 2 lagi. Jadi yang bersangkutan Ibu Kholidatul ini mengisi atau mengajukan sampai dengan 6 kali. Nah, di bagian bawah ini saya zoom ya, di bagian bawah ini saya zoom ada tulisan hasil validasi dan verbal melalui berkas. Nah, ini yang kanan juga verbal melalui berkas. Artinya Ibu Kholidatul ini 6 kali mengajukan semuanya melalui verbal berkas, tidak melalui API. Nah, yang kita cari adalah kita mendorong Bapak Ibu sekalian semuanya untuk mengajukan berkas melalui API. Ya, untuk saat ini posisinya sudah lancar, tidak seperti hari pertama dan hari kedua pembukaan dulu. Ya, jadi intinya dari pertemuan ini kami meminta Bapak Ibu sekalian semuanya ya yang baik itu yang sudah mengajukan berkas secara manual maupun yang belum melakukan verbal ijazah sama sekali untuk mengulang kembali verbal ijazah barunya diklik. Itu. Jadi posisinya Bapak Ibu sekalian meskipun sudah mengirimkan melalui berkas, kami meminta Bapak Ibu sekalian untuk membuka lagi verbal ijazah dan mengupayakan semaksimal mungkin melakukan verbal ijazah melalui API. Apa dan bagaimana melakukan verbal berkas melalui API kita akan lihat selanjutnya. Nah, ini contohnya pada aplikasi verbal ijazah KBI, teman-teman di BGP dan teman-teman di dinas. Ini Bu Kholidatul ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali mengajukan. Jadi rekornya Pak Irman saya pecahkan ini. Pak Irman baru menemui sampai 5. Saya menemui ada yang 6 ini. Begitu.
Nah, ini merepotkan sekali karena menambah beban kita harus eh, memverifikasi satu persatu, entah itu hasilnya diterima atau ditolak. Nah, langkah pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah silahkan klik kotak verbal ijazah baru di sini, ya. Verbal ijazah baru silahkan diklik sehingga muncul tampilan seperti ini, ya. Saat tadi sudah diklik verbal ijazah baru akan muncul tampilan seperti ini, ada nama atau identitas Bapak Ibu sekalian. Kemudian silahkan isi kotak yang ada di bawah ini, ya. Nama perguruan tinggi, kemudian nama prodi, kemudian NIM dan nomor ijazah. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk nama perguruan tinggi, nama prodi dan NIM, Bapak Ibu kami sarankan untuk membuka laman PD Dikti sebagai acuan. Nah, ini tampilannya, alamatnya adalah pddikti.kemdikbud.go.id. Ini, PD Dikti adalah pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, ini masukkan nama atau NIM. Jadi misalnya mohon maaf nama Bapak Ibu sekalian agak umum atau banyak, maka bisa dimasukkan nomor induk mahasiswa atau nomor pokok mahasiswa, ada istilah NPM juga, ada NRM juga yang mengadopsi istilah NRM, nomor registrasi mahasiswa, apapun silahkan ini bisa dimasukkan nama atau NIM. Ya. Nah, untuk mengecek data Bapak Ibu sekalian yang didaftarkan di pangkalan data pendidikan tinggi itu seperti apa. Nah, saat saya masukkan nama Ibu Khalifatul bla 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 tadi ya, namanya sebetulnya panjang, Ibu Khalidatul maaf, maka akan muncul data seperti ini. Nah, ini kita tinggal cocokkan namanya apakah sudah cocok karena ini juga nama yang mirip-mirip pun juga dihitung oleh aplikasi ini sehingga tidak cuma Khalidatul tapi ada Khalifatul pakai C ya, ada Khalisatul, ini semuanya keluar semua, ada NIM-nya, ada perguruan tinggi dan ada program studinya ya. Nah, ini kita perlukan untuk mengetahui ya di aplikasi tadi kita harus menuliskan apa. Nah, ini di aplikasi misalnya nama perguruan tinggi. Nama perguruan tinggi pada ijazah pasti ditulis panjang ya. STAIN misalnya ya, pasti dituliskan di ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Tetapi ternyata di PD Dikti eh, ditulisnya dengan menggunakan singkatan. Seperti ini tadi contohnya. Nah, Stain Kudus di sini ya. Padahal di ijazah tertulisnya jelas bukan singkatan. Nah, maka kita akan menyesuaikan ini. Kemudian ini juga mengantisipasi perguruan tinggi yang berubah nama. Adakah di sekitar Sulawesi Tengah perguruan tinggi yang berubah nama? Misalnya tadinya dari IKIP sekarang sudah bisa menjadi universitas atau dari institut berubah menjadi sekolah tinggi. Nah, ini kita perlu mengetahui yang didaftarkan itu atas nama yang mana, nama yang baru atau nama yang lamakah begitu. Nah, eh, di sini kita tuliskan ya nama perguruan tinggi sesuai tadi data di PD Dikti. Kemudian nama prodinya juga disesuaikan dengan di PD Dikti. Kemudian NIM juga sama bisa dicopas dari PD Dikti tadi. Nah, untuk nomor ijazah Bapak Ibu sekalian, terkadang kita menemui nomor ijazah yang ada unsur garis miring, titik dan sebagainya seperti pada contoh di bawah ini, ya. Nah, maka kita cukup mengambil nomor yang berturutan. Nah, ini ada S, L atau I ini ya. L kecil atau I besar kita nggak jelaskan, maka kita masukkan saja
nomor yang ada pada nomor ijazah ini. Jadi misalnya di sini adalah 103239. Ini dimasukkan ke nomor ijazah. Tidak perlu memasukkan garis miring, tidak perlu memasukkan strip, tidak perlu memasukkan titik. Ya, saya lanjutkan. Nah, apabila data ditemukan, Bapak Ibu akan muncul kotak baru, ya. Kotak baru di sebelah kiri atas ini. Nah, bedanya adalah bahwa kalau tadi verbal melalui berkas, maka di sini akan muncul tulisan verbal melalui API. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, tampilannya ini perbedaannya. Ini verbal melalui API, yang tadi adalah verbal melalui berkas. Ingat bahwa Ibu Kholidatul ini tadi mengajukan sampai dengan 6 kali, ya. Kemudian silahkan klik data sudah benar, kemudian klik konfirmasi. Sebelum melangkah itu, saya kembali lagi. Bapak Ibu sekalian, kita terkadang menemukan data-data yang merah seperti ini. Ini saya tutup sedikit tapi masih keluar 08 merah ya. Mungkin NIK-nya merah, tidak terdata ya. Atau namanya tidak sama ya, namanya ada perbedaan sedikit. Misalnya namanya Muhammad, kalau di ijazahnya disingkat M gitu. Nah, nama yang tidak sama ini ya tidak mempengaruhi pendaftaran Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian tetap diminta untuk mengurus perbedaan ini ke kampus supaya ke depan tidak ada kendala. Nah, proses mengurus ini, sebelumnya mengurus ke kampus dengan bertemu pengelola PD Dikti. Ya, jadi untuk mengurus ini silahkan ke kampus bertemu dengan pengelola PD Dikti. Proses ini kalau menurut panduan yang ada pada PD Dikti berjalan minimal 30 hari kerja. Nah, karena lama sekali, maka kami memutuskan itu tidak akan menjadi penghambat pendaftaran, tetapi tetap diminta untuk mengurus. Ya. Nah, ini jadi kalau ada data yang merah, tidak apa-apa, silahkan bisa melanjutkan pendaftaran, tetapi harus ke kampus. Kita kembali, nah kemudian klik data sudah benar atau centang. Nah, kemarin ada pertanyaan dengan teman-teman dinas, kalau data belum benar, ini apa maksudnya? Ya. Nah, data belum benar di sini adalah data milik orang lain yang betul-betul milik orang lain. Misalnya, di sini adalah data milik Ibu Kholidatul, ternyata yang keluar setelah dicari melalui API adalah datanya Pak Slamet atau Pak Budi misalnya. Nah, maka kita klik data belum benar. Tetapi kalau ya katakanlah 95% nama itu sudah benar, identitasnya sudah benar 95%, mungkin hanya berbeda satu huruf atau berbeda di singkatan, maka kita klik data sudah benar. Kemudian kita klik konfirmasi ya. Nah, selanjutnya saat sudah kita klik konfirmasi, maka kita akan temui di sebelah kanan yang tadinya penuh ajuan tadi, sebanyak 6 kali ajuan, sekarang kosong. Jadi hanya ada satu-satunya ajuan melalui API ini. Dengan menghilangnya 6 ajuan melalui berkas tadi, maka menghilang juga ajuan yang muncul di aplikasi teman-teman Dinas Pendidikan dan teman-teman BGP. Sehingga ini memudahkan teman-teman BGP untuk secara lebih cepat memproses ajuan Bapak Ibu, dan juga teman-teman guru tidak perlu menunggu proses validasi dari dinas maupun dari BGP. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kemudian tadi Pak Irman berpesan untuk mempraktekkan pencarian di PD Dikti ya teman-teman. Nah, ini biasanya saya cuma ketik saja di Google seperti ini PD Dikti ya. Nah, Belum, kemudian belum tampak, Mas.
Siap, gimana? Oh, Belum belum tampak. tampak. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf. Sepertinya sudah saya share tadi. Sebentar. Ah, ini. Ya izin Bapak Ibu, nanti untuk sesi pertanyaan tanya jawabnya nanti di selesai materi ya. Jadi ditampung saja dulu Bapak Ibu ya. Baik, sudah terlihat Google-nya, Bapak Ibu? Sudah Mas, sudah. Oke, nah ini kita ketikkan saja PD Dikti, bisa di atas, bisa di bawah, begini. Kemudian kita enter. Nah, ini paling atas biasanya. Lamannya pddikti.kemdikbud.go.id. Nah, ini kita klik. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita bisa ketikkan nama atau NIM atau apapun kata kuncinya ya. Daripada susah-susah saya ketikkan nama saya saja mungkin ya, daripada nyari sasaran ya. Nah, ini ada verifikasi saya bukan robot seperti biasa, diklik saja. Nah, ini ada nama-nama dosen di sini. Ini bukan, nah ini mahasiswa. Nah, ini data saya ya. Ini data saya, nama saya ini Suharjanti Nugroho. Kita bisa klik detailnya. Nah, ini ada tulisannya ya. Ini Magister Administrasi Publik, kemudian ya ini dan sebagainya datanya. Itu kurang lebih seperti itu untuk mencari data. Kalau misalnya mau memasukkan NIM-nya juga bisa. Ini saya masukkan NIM-nya, NIM saya ya. Kita coba cari lagi. NIM-nya dimasukkan, cari, kita scroll, sama, ketemu. Kata kuncinya tercetak tebal di sini. Mungkin itu Pak Irman dan teman-teman guru hebat Sulawesi Tengah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan dulu kepada Pak Irman. Apabila ada sesi tanya jawab kami persilahkan. Sementara saya akhiri, terima kasih. Ya, makasih Mas Tio. Ada yang perlu eh, kami tekankan di sini. Terima kasih atas paparannya, Mas. Perlu kami tegaskan bahwa pada saat verbal IPI itu ada dua kondisi, data sudah benar dan data belum benar ya. Gitu. Yang dimaksud data sudah benar itu adalah bahwa data tersebut milik Bapak Ibu semua. Gitu ya, mungkin lebih tepatnya Mas Tio ya. Betul, betul. Ya, kalau data belum benar, berarti data yang muncul tersebut bukan milik Bapak Ibu semua. Terlepas dari data itu lengkap atau tidak begitu. Misalnya ada tanggal lahirnya yang salah, ya atau namanya yang kurang kurang tidak sama persis, atau tempat lahirnya juga salah gitu ya. Itu itu masih dianggap data yang benar selama Bapak Ibu yakin bahwa itu datanya Bapak Ibu semua. Yang dimaksud data Acuannya 95% Pak Irman kemarin ya tingkat betul. kebetulannya. Nah, cara mencarinya bagaimana? Ya melalui PDDikti. Kalau ada dalam PDDikti berarti Bapak Ibu mestinya bisa melalui IPI begitu. Kalau ditemukan di PDDikti di link tadi yang disebutkan oleh Mas Tio, mestinya Bapak Ibu melalui verbalnya melalui verbal IPI begitu ya, tidak mengunggah berkas seperti itu. Oke, itu Bentar, penekanan. Pak Irman, ada Ya. sedikit yang saya lupa, sedikit Oh ya. ya, silakan Mas. Mohon maaf teman-teman, berdasarkan penelusuran kami, data yang muncul di PD Dikti adalah data lulusan sejak 2015. Hmm. Jadi kalau sebelum 2015 ada kemungkinan tidak ditemukan di PD Dikti sehingga harus mengunggah berkas secara manual, tetap secara manual. Yang kedua adalah sekolah-sekolah berbasis keagamaan seperti STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, atau STAK, Sekolah Tinggi Agama Kristen atau Katolik, Sekolah Tinggi Agama Buddha, ada kecenderungan untuk juga belum terintegrasi datanya. Jadi untuk teman-teman yang lulusan dari sekolah berbasis keagamaan bisa dimungkinkan tidak ditemukan datanya di PD Dikti. Itu tambahan, terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Tapi tetap wajib mengecek dulu ya. Siapa Betul, tahu dicek dulu ya. ada penginputan dari PDDikti terkait dengan alumni di masa lampau begitu ya. Kalau yang negeri sepertinya aman, STAIN Aman. begitu misalnya ya. Ya, oke. Jadi walaupun Bapak Ibu lulusan sebelum 2015, sebaiknya mengecek juga di PDDikti. Yakinkan bahwa Bapak Ibu memang sama sekali tidak ada datanya di PDDikti baru melakukan unggahan ijazah seperti itu. Oke, kita buka pertanyaan dulu untuk tiga orang penanya di termin pertama ini. Silakan saya persilakan kepada Pak Sabran yang sudah raise hand.
Silakan Oke, disampaikan pertanyaannya Pak Sabran. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya ini menanyakan ini terkait istri saya punya, Pak. Jadi, sudah centang hijau semua, ada 10 centang hijau, tapi tidak bisa melakukan pendaftaran. Ini sudah saya cek, sudah saya coba dari tanggal 28, kemudian ada pemberitahuan bahwa ada perbaikan sistem, ditunggu sampai hari Selasa tanggal 3. Sampai sekarang belum bisa mendaftar, Pak. Tapi sudah Oke, centang hijau semua. oke. Notifikasinya apa, Bapak tidak bisa mendaftar? Tidak ada, Pak. Nanti di sini dia tidak bisa mendaftar, tidak ada silang. Di sini ada waktu requestnya, kemudian ada keterangan seperti yang biasanya kan itu disilang. Kan sebelumnya itu kan disilang, Pak. Setelah Ya. kita cek syarat pendaftaran, sudah hijau semua. Tapi tidak ada tulisan daftar, tidak bisa mendaftar. Oh, Mm-mm. kalau Seperti boleh itu, tahu Pak. prodinya apa Pak? Prodi S1-nya? Pendidikan bahasa Inggris. Ya, mungkin saya bantu Pak Irman. Kita Ya, harus tahu dulu biasanya ada apa namanya notifikasi atau pemberitahuan kenapa tidak bisa mendaftar. Jadi ada kotak merah ya. Saat diklik daftar itu biasanya ada kotak merah itu ada keterangannya kenapa tidak bisa mendaftar. Eh, Kalau mm-mm. memang apa namanya tidak ada keterangan bisa menggunakan Google Chrome atau dengan menggunakan komputer lain, Pak. Itu. Karena Ya, kemungkinan juga ada faktor dari jaringan. Ada kotak merah, ya, Pak, yang keluar? tidak ada, Pak. Jadi dia di sini centang hijau semua, tapi tidak bisa melakukan pendaftaran. Jadi di Ya, sini sudah saya saat tes, diklik mungkin daftar, mungkin tidak bisa klik daftar, Pak. Jadi dia tidak bisa klik daftar. Tidak timbul klik daftarnya, Pak. Jadi klik daftarnya dia buat tidak timbul. Kan di sini yang timbul hanya cek syarat pendaftaran gitu ya. Kan hmm. cek syarat pendaftaran timbul yang warna biru kan. Kemudian daftarnya tidak, sama coba tutup. nanti capture-nya atau mungkin teman-teman melalui teman-teman dinas bisa difasilitasi ya Pak Irman ya supaya kita Ya. tahu bisa video call gitu mungkin nanti dengan teman-teman dinas atau teman-teman Iya. PGP ya untuk lebih jelasnya. Oh, oh iya iya, Pak. Ya, soalnya kita tidak lihat ini ya kondisinya seperti apa. Ya biasanya ada notifikasi Ya, yang menunjukkan gagalnya itu karena apa gitu. kalau saya ini kan Pak sekarang bisa nggak ya? Nih, Pak. Kalau Bapak kirim melalui apa ini? Di chat Nggak, bisa ini nggak Gazali? seperti ini Oh Pak, ya ini. agak kelihatan. Ini Pak. Jadi dia sudah hijau semua. Nih ya, sudah hijau semua, tapi tidak ada tulisan daftarnya, tidak bisa. Nah, ini kita ke atas. Nah, sudah hijau semua, Pak. Itu apa Eh, yang kami merah di atas itu menyarankan apa, Pak? Di atas tadi. ya. Ada yang merah di atas. Terus ya itu. Nah, ini belum memenuhi NIK-nya ini apa ini? Itu apa itu? Apa bacanya di atas itu? Belum memenuhi Persyaratan persyaratan. belum memenuhi. Ah, itu. Tapi yang jadi masalahnya yang belum memenuhinya ini kesalahan di mana? Jadi kalau centang merah mungkin di garis merah, oke, nicknya tidak sesuai gitu ya kan. Tapi Iya. di sini persyaratan Coba coba uh, keluar, pers- coba keluar, Pak. Coba saya mau lihat tampilan yang di beranda SIM PKB itu, Pak. Coba keluar di situ ya. Ada yang coba yang di PPG-nya itu yang ada tulis biodata, bidang studi PPG. Pilih PPG-nya, Pak. Pilih PPG ya. Coba pilih PPG-nya. mana ini? Kayak guru Yang ini, tertentu. Pak. Ya, Ini nih. PPG ya, ada guru tertentu. Ya. Nah, seperti ini, Pak. Nah, itu apa notifnya itu, Pak? Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat pendidik atau sudah pernah mengikuti PPG, Anda tidak dapat melanjutkan ke tahap Nah, pendaftaran seleksi. Itu apa yang ungu di bawah itu, Pak, apa? Lanjut, Pak. Nah, coba klik lanjut, Pak. Lanjut. Nah, seperti ini sudah, Pak. Oh, gitu ya. Nah, tidak ada pendaftarnya, tidak ada, Pak. kalau cek Nah, ini. cek syarat pendaftaran ini apa yang muncul? Ini sudah saya lakukan. Nanti dia beberapa menit, dia 5 menit itu, Pak. Nanti setiap hari sudah saya cek cek syarat terus, cek syarat terus. 5 menit dia seperti itu. Nanti selesai cek syarat tetap hijau juga, tapi tidak bisa melanjutkan.
Pak Irman dan Pak Ya, Ghazali ya, nanti mungkin ini bisa diselesaikan secara pribadi, ada. kasuistis. Iya. Minta saja akun dari istri Pak Sabran Ya, ini nanti siap. akun PKB-nya supaya teman-teman Ya, BGP nanti juga lebih ya lebih boleh jelas tampilannya. boleh Ya nanti nanti di dijapri saja. japri nanti SIM PKB-nya, Pak. Oke, Oh iya, cukup ya Pak iya. Sabran. Nanti berhubungan dengan Pak Ghazali. Oh iya, iya Pak. Iya, Ya, oke. siap. Iya. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Berikutnya ada Dewi Anjani, silakan. Di pondok mana kamu, Bang? Silakan Bu Dewi. Bu Dewi Anjani silakan. Ya, Ibu kita Dewi. lewati ya. Kalau Ya, Ibu Pak. Dewi Anjani belum, Ibu Desi, Desi Utami, silakan. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya. Baik Pak, saya sebenarnya ada dua pertanyaan ini. Yang pertama tadi masalah ini tentang ijazah. Alhamdulillah tadi sudah terjawab sama Pak. Jadi katanya kan saya lulusnya tahun 2015, ijazah saya 2015. Nah berarti tadi saya harus mengunggah berkas ya Pak secara manual. Dicoba dulu Ibu, tetap dicoba Ya, dulu dengan saya, menggunakan ya, API ya. ya. Biasanya Saya kalau di PD Dikti datanya ada, bisa menggunakan API. Jadi dicek dengan PD Dikti dulu. Iya, ya kebetulan sementara Bapak berbicara tadi, saya juga mencoba, saya sudah coba, dan memang saya harus ini apa namanya, harus verify ijazah secara manual atau diunggah. Saya sudah cek ke ini sipil, kemudian memang di situ harus mengunggah secara manual, gitu. Nah, Ya. pertanyaan saya Pak, setelah itu apakah nanti ada notifikasi atau bagaimana Pak? Iya, jadi nanti setelah diverifikasi oleh BGP, jadi dipastikan sekali lagi memang di PD Dikti tidak ada, data kelulusannya belum sempat terkirim ke PD Dikti. Kalau memang tidak ada, silahkan melakukan unggahan berkas. Nah, di bawah ada status tadi nanti kalau sudah diverifikasi oleh teman-teman BGP, nanti akan ada pemberitahuan di info GTK Bapak Ibu sekalian. Dan setelah itu baru Bapak Ibu sekalian bisa memilih bidang studi PPG di SIM PKB. Oh ya, Kalau sudah ya. diverifikasi. Ya. Tadi saya sudah cek di PDDikti juga, PDDikti ada data saya Pak. Tapi setelah saya ini cancel tadi memang tidak ada. Maksudnya saya harus mengunggah secara manual. Oke, ya Nah, sudah. Yang penting sudah ya, dicoba aman. begitu. Yang penting Iya, sudah iya, iya. dicoba semaksimal mungkin. Kalau memang tidak ada, ya sudah gitu. Iya, oke. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Ini titipan dari teman saya Pak. Di akun SIM PKB teman saya ini tidak terlihat golongan atau pangkatnya. Padahal sudah diisi riwayat karir oleh operatornya, tetapi sudah 1 minggu tidak muncul itu. Apakah itu bisa daftar atau menunggu muncul? Itu pertanyaan teman saya Pak. Ya, bisa dilanjutkan Ibu pendaftarannya. Ya, tidak Oke. terlalu mengganggu itu data seperti itu. Oh, oke. Ya. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih. Kesempatannya, Pak. Oke, kita lanjut dengan penanya berikutnya, Hutami Hujana. Ibu Hutami, silakan Bu. Tidak usah di chat pertanyaannya ya Bapak Ibu, kami tidak bisa tidak ini lagi melayani melalui chat, kita Iya. tanya saja. Baik. Raise hand. Ya silakan. Oh iya, iya Pak. Sudah ada suara saya Pak? Sudah terdengar Sudah, jelas Bu, sudah, terdengar. Bu. Iya. Silakan. Makasih atas kesempatannya. Ini Pak, saya mau bertanya perihal tadi tentang di bagian seleksi administrasi. Di sini kan saya memang kemarin itu terdata dari 2022, tapi tidak tahu kenapa apakah itu ada kesalahan operator yang sehingga hanya terbaca itu masa kerja saya cuma 1 tahun, 2023-2024.
Saya ingin tanyakan yang pertama, apakah PPG ini dia masa kerja 1 tahun itu sudah bisa mengikutinya atau bagaimana? Tapi saya ikut panduan-panduan ini kan seleksi PPG ini saya sempat buka di SIM PKB. Di sini tampilannya ada lanjut, saya coba lanjut, tapi setelah saya coba lanjut ada yang masih tercentang merah, Pak. Yang 2, bagian aktif mengajar 1 tahun sebagai guru tahun ajaran 2023-2024 dan aktif mengajar pada tahun sebelum tahun 2023-2024. Saya tanyakan, Pak, di sini saya coba cek syarat pendaftaran, dia selalu ada waktunya 5 menit, tapi sudah beberapa hari saya konfirmasi ke operator, katanya ada yang dicentang, operator sudah centang, tapi sampai sekarang saya buka kembali lagi masih merah, Pak, 2 itu. Jadi bagaimana itu, Pak? Apa kendalanya itu yang merah 2 itu karena apa ya kalau saya boleh tahu? Ya, baik. Ya, langsung aja Mas. Pak Ini Irman kayak atau saya yang jawab? kemarin. Mas Tio yang kemarin. Kasus ini banyak Oke, gitu. ya. Diberikan penjelasan Ya, sejelas-jelasnya Mas. Baik. Jadi, iya, apa namanya? ya, Di data sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa data masa kerja diambil dari Dapodik, ya. Dari Dapodik pada tab, kalau saya menyebutnya tab di bagian bawah riwayat kerja. Di bagian bawah itu ada riwayat kerja. Nah, bisa jadi apa namanya? eh, tahun yang dimasukkan pada SK itu 2023, betul. Tetapi proses ya, pengentriannya baru dientry di tahun 2024. Nah, data yang diambil bukan tahun yang dicantumkan, tetapi waktu pengentrian data. Sehingga meskipun Bapak Ibu sekalian merasa sudah aktif dan mempunyai SK sejak 2023 atau 2022 bahkan misalnya, tetapi kalau dientrikannya baru di tahun 2024, maka dianggap tidak atau belum memenuhi persyaratan selama 2 tahun ajaran. Jadi belum berkesempatan untuk mengikuti di angkatan yang saat ini. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa eh, data dari aplikasi itu sudah paten, kalau bahasa kami sudah paten ya. Jadi sudah betul-betul mengambil data yang ada sehingga untuk saat ini karena itu diambil dari waktu pengentriannya harus sebelum 2024 ya, maka tidak ada yang bisa dilakukan untuk memperbaiki data tersebut. Jadi memang belum berkesempatan untuk menjadi peserta di angkatan yang saat ini. Mungkin seperti itu, Ibu. Dengan kata lain belum memenuhi persyaratan begitu Ya, Mas ya. belum memenuhi persyaratan. Ya, Karena itu karena sudah yang diambilnya bukan ditunjukkan dengan inputan. silang merah itu. iya. Ya, yang Ini diambil adalah riwayat iya. sejak mulai Boleh dia. saya tanya sekali Ya. lagi kalau Ya, gimana Bu? Lanjut. Itu putus sepertinya. ya, kalau mengenai verbal ijazah, Pak, begini, kan ada itu juga katanya verbal ijazah di bagian kalau mengenai verbal ijazah ini kan nama saya di ijazah dengan di PD Dikti tidak sama. Di ijazah Hutami Hujana, kemudian di PD Dikti Hutami Nurjana. Tapi ini sudah sekitaran 6 bulan pengajuan ke bagian universitasnya, tapi sampai sekarang belum ada titik terangnya. Jadi bagaimana itu Pak? Apa harus menunggu atau mereka ada pemberitahuannya masuk ke yang bersangkutan atau seperti bagaimana itu Pak? Mungkin jalan tengahnya begini ya, karena Ya, itu memang memakan waktu yang lama. Kalau itu memang ya, betul-betul ijazah milik ibu dengan kesalahan nama, paling tidak dari pihak kampus sementara bisa menerbitkan surat keterangan, ya, surat keterangan bahwa ya. ijazah tersebut sebetulnya dimaksudkan untuk pemegang ijazah atas nama ibu atau dokumen apapun yang menunjukkan itu. Oh, Ya, dan itu yang nanti disampaikan ya. kepada BGP untuk bisa dijadikan acuan untuk menyetujui ajuan Ibu. Karena namanya agak jauh sepertinya begitu perbedaannya.
Mas, Kalau Mas, misalnya ini yang hujanah dimaksud. 1N atau 2N misalnya itu masih bisa diterima, tapi ini kalau hujanah dengan nurjanah sepertinya agak jauh, Ibu. Jadi seperti kami perlu kepastian untuk bisa memastikan itu betul-betul ijazah milik Ibu. Begitu mungkin. Bentar, Mas. Jawab. Ya, Bu Utami, yang salah itu di ijazah atau di datanya ya? Iya, karena sama sekali belum bisa verifal ijazah Pak, karena Enggak, kendalanya maksud seperti saya, itu. Ibu tadi bilang sudah menemukan datanya di PD Dikti. Ada datanya di PD Dikti. Ada ya? Iya, ya. Ketemu di PD Dikti namanya Hutami, tapi bukan Hutami Hujana. Iya, Betul yang ya? yang Tapi di salahnya ijazah itu di tertulis apa? PD Diktinya. Kan kemarin sempat cek, tapi yang keluar itu ya, Di ijazahnya di ijazahnya tertulis apa? Di ijazahnya sudah betul. ya, iya ada. Nah, maksud saya, Tapi yang ntar Bu, yang tertera di ijazah apa sudah betul atau tidak? iya, Sudah betul. di situ tertulis Hutami Nurjana dengan prodi dengan Enggak, maksud saya ijazahnya Ibu, ijazahnya, bukan di situnya, ijazahnya. maksudnya di ijazahnya Ibu sudah betul. Kertasnya tertera di sudah kertas betul ijazah. atau tidak? Sudah betul, Oh, tapi yang di PD Dikti yang data tidak. Dikti yang keliru ya. Ya, Ijazahnya itu sudah maksudnya Mas. Bukan ijazahnya yang keliru. Ijazahnya Coba sudah di, benar, cuma data yang iya, keluar di Dikti itu ada kesalahan penulisan begitu. susah juga ya. Iya, itu tadi saya Di pikir ini Dikti itu ya, tetap ya, itu perguruan data tinggi. dari predikti. Tapi kalau Berarti Ibu kalau sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Tio tadi, selama Ibu yakin itu datanya Ibu, itu sudah nggak masalah begitu. Terus saja melalui verify NIM-nya saja IPI. Pak Irman. NIM-nya Ya, kalau sama NIM-nya aja kita lihat ya cek NIM saja atau NIM-nya. NRM Gitu. ya. NIM-nya kalau memang itu karena NIM itu unik juga sebetulnya. NIM itu unik hanya milik satu mahasiswa, tidak ada yang double begitu. Kalau NIM tanggal lahir sudah sama, NIK mungkin keluar juga sudah sama ya, ya bisa dijadikan acuan gitu. Ya, sudah bisa apa klik data sudah sesuai ya. API ya. Ya, IPI betul. Begitu Bu ya. Jadi jangan menunggu LPTK memperbaiki datanya. Itu kita tidak tahu sampai kapan gitu. Begitu ya, Mas? Ya, betul, betul. Betul, ya. Karena kemarin ada yang bertanya ini dari LPTK belum memperbaiki, menunggu katanya 30 hari begitu. Ya, enggak usah ditunggu LPTK-nya, itu kan proses lain ya, proses lain. Ya. Selama Bapak Ibu yakin bahwa data itu Bapak Ibu punya sesuai ijazah yang Bapak Ibu, maka lanjut saja gitu untuk verify IPI-nya gitu. Oke ya, Bu Nova. Ibu Nova siapa tadi? Ibu Novarita. Miftahul Pak. Ya, Miftahul. Sekarang Ibu Nova, silakan Bu Nova. Ibu Novarita Bode, silakan. Kalau tidak kita lanjut, Pak Gunawan. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya begini Pak, namanya saya kan kemarin tidak ada di PD Dikti. Terus saya sudah upload ijazah, sudah dari pertama awal upload ijazah, terus tunggu-tunggu verifal BGP-nya. Sampai kemarin belum ada di verifal Pak. Alhamdulillah tadi pas sementara Zoom, saya cek, sudah bisa Pak. Alhamdulillah. Terima kasih atas bantuannya. Eh, Cuman kemarin sempat putus asa karena menunggu mau verifal BGP-nya. Jadi saya sempat ke kampus untuk eh, menyampaikan bahwa nama saya harus dimasukkan di PDD. Seperti itu, Pak. Jadi alhamdulillah tadi setelah saya cek sudah bisa, sudah muncul di SIM PKB verifal ijazahnya, Pak. Begitu. Terima kasih sebelumnya. Mungkin bisa Oke. disampaikan ini Pak Irman Iya, silakan. untuk verifikasi BGP itu Pak, karena sudah banyak Ya, mungkin jadi begini Bapak Ibu. Ya. BGP itu untuk saat ini belum melakukan verifikasi karena kami harus menjelaskan dulu sebenarnya bagaimana cara melakukan verbal ijazah gitu. Sengaja kami tidak belum verifikasi karena menunggu dulu Bapak Ibu melakukan verbal ijazah menurut IPI gitu ya.
Nanti kalau Ya, sudah Bapak Ibu tidak menemukan datanya di PD Dikti, baru Bapak Ibu unggah berkas seperti itu. Ya, termasuk untuk saya sampaikan juga toli-toli ya. Toli-toli kebetulan saya sudah kerjakan separuh itu, sudah ada yang disetujui. Tolong untuk diulangi untuk mengecek di PD Dikti, ya, untuk Kabupaten Toli-Toli yang sudah disetujui verifikasinya oleh BGP. Saya berharap untuk tetap melakukan verbal IPI, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut, Gunawan. ya Pak. Terima kasih. Belum mana Pak Gunawan tadi? Sudah dijawab Sudah tadi. selesai, Pak. Iya. Sudah selesai, ya. Halo? Sudah live Oke, sepertinya. oh berarti sekarang kita lanjut sampai ini, Uswah ya? Uswa, Pak, Uswa. Oke, silakan Uswah. Bu Uswah, Ya, terima kasih, Pak. kalau pertanyaan yang sama Anda usah ditanyakan lagi ya, kalau sudah ditanyakan sebelumnya. Iya, Pak, iya. Pertanyaan saya bukan masalah verbal ijazah, kalau saya sudah verbal, Pak. Cuman yang saya mau tanya ini di tentang biodata diri. Biodata diri di sini SK saya jabatannya guru. Terus jabatan fungsional itu tidak ada, Pak. Saya cuma strip garis datar. Apakah bisa itu, Pak? Tidak mempengaruhi? Tidak masalah, tidak masalah. Lanjutkan saja tidak. pendaftaran. Lanjut Bu, ya, Ya. Oh iya, masalah. iya. Oh iya, cuma itu Pak. Terima kasih. Itu saja. Pak Alfianus Beni sudah dari tadi, Pak Irman itu sudah Apa? tunjuk tangan dari tadi. Pak Alfianus Beni itu Alfianus. sudah dari tadi itu. Ya, silakan Alfianus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak. Ini barusan saya verbal di API, data guru yang bersangkutan sudah terbaca Pak. Cuma jumlah SKS 0. Gimana itu Pak? Tidak ada masalah. Ya. Apa-apa sudah, Pak. Ya, Yang penting lanjut saja namanya Pak. Bapak sudah di situ. Berarti data dikonfirmasi sudah benar Pak? Atau Ya. gimana itu? Ya, kalau data identitas yang lain itu betul milik Bapak, lanjutkan. Sudah. Berarti biar jumlah SKS-nya 0 tetap dilanjutkan. Iya. Yang terbaca dari info GTK, yang dibaca adalah linearitasnya, hanya linearitasnya. Ya, jadi identitas sudah sesuai, cuma yang jumlah SKS-nya belum tidak ada masalah. terbaca. Tidak ada masalah. SKS Pak. Tidak ada masalah. Tidak apa-apa itu Lanjutkan Pak. pendaftaran saja. Oh iya Pak. Cuma itu Pak, terima kasih banyak. Oke. Sudah terbaca di API. Oke. Boleh silakan lanjutkan. Gifari. Ya, silakan Pak Gifari. Halo, terima kasih Pak. Saya izin bertanya terkait rekomendasi bidang studi PPG. Jadi kebetulan program studi saya biologi dan saya linear dengan 2 bidang studi PPG, IPA dan biologi. Kebetulan saya mengajar di SD Pak. Nah, saya boleh mungkin minta rekomendasinya untuk ambil bidang studi yang mana Pak? Terima kasih. Ya Mas. Baik. Jadi untuk S1 biologi memang tidak bisa untuk tunjangan ya, keperluan tunjangan tidak bisa memenuhi pengajuan tunjangan dari 24 jam guru kelas SD. Begitu. Jadi apakah Bapak akan mengambil IPA, apakah Bapak akan mengambil biologi? Sepertinya apabila nanti 24 jamnya dipenuhi dari guru kelas SD, tunjangannya tetap tidak dapat diajukan, begitu. Alternatifnya paling tidak saya bisa menyampaikan Bapak mungkin bisa kalau memang sudah terikat di SD, Bapak mungkin bisa mengambil S1 PGSD, ya. Jadi untuk
pemegang sertifikat pendidik apapun itu bisa diakui kalau S1-nya linear. Begitu. Jadi untuk apapun yang mau diambil, apakah itu biologi, apakah itu IPA, sepertinya tidak bisa dipenuhi dari 24 jamnya dari guru kelas SD. Itu jawabannya. Terima kasih. Oke Pak, siapa tadi ini yang bertanya? Maaf, Givari. Gifari. Mari, Pak. Gifari Gifari. sudah punya sertifikat pendidik begitu? Gimana? Pak Gifari sudah punya sertifikat pendidik? Belum. Intinya begini Pak Irman, dia Nah, S1-nya itu biologi. Tapi iya. posisinya sekarang di SD, begitu. Ya kan, tapi bisa ambil biologi kan? Nggak, maksudnya Dia nggak bisa 24. ngambil guru kelas. Iya, nggak bisa ngambil guru kelas. Maksudnya nanti saya tahu arah pertanyaannya adalah lebih baik saya ambil IPA atau biologi, tapi saya posisinya di SD. Arah pertanyaannya nanti setelah mendapatkan sertifikat pendidik 24 jamnya bisa dipenuhi di SD enggak gitu. Kalau di Permendikbud 16 Harus itu punya diakui S1 nggak, Mas? PGSD dulu, Pak Irman. Oh begitu. Iya. Sekali Permendikbud 16 selama dia punya biografi bisa mengajar, diakui ketika mengajar di guru kelas. Kalau sudah Tidak punya seperti itu. S1 PGSD. Oh, Iya. mohon. Itu Pak Givari. Jadi Artinya Bapak kalau manapun mau ya, sertifikasi sekarang pilihannya cuma dua itu ya, Mas Tio? betul. IPA atau biologi. Iya, pilihannya cuma dua itu. Begitu ya Pak Gifari? Ya, izin Pak Irman. Mungkin di sini karena sudah ada yang bertanya lagi ya. Jadi mohon perhatian Bapak Ibu. Jadi untuk verifikasi BGP, untuk verifikasi ijazah yang verifikasi BGP, kami masih menunggu karena seperti yang dijelaskan Pak Irman tadi bahwa menyarankan Bapak Ibu itu untuk verifal API ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi tentang verifikasi ijazah dari BGP, nanti jawabannya seperti itu, Bu. Ya, jadi kami ini menunggu sampai tanggal 9 Bapak Ibu dulu verify IPI sampai tanggal kami beri waktu sampai tanggal 9 untuk verify IPI. Baik yang belum diverifikasi maupun yang sudah diverifikasi semua itu melakukan verify IPI. Nah, setelah tanggal 9 baru kami cek lagi begitu. Ya. Oke, lanjut. Ini nggak bisa habis ini makin banyak ini pertanyaan. Ya, Makin silakan banyak ini, nanti Pak. dibatasin berapa lagi aja, Pak Irman. Ya, kita 4 orang lagi ya. Iya, April 4 orang lagi, silakan Pak. April. Halo, April. Ya, silakan. ya baik, terima kasih Bapak. Ya, silakan Bu. Singkat saja. Ya, saya sudah melakukan verval ijazah. Tertulis status verval sudah terverifikasi, tetapi nama Ridapodik dan nama ijazah masih terdata tidak sama. Karena semua data ijazah dan pededikti itu sama kecuali nama. Nama saya Nimade Aprilia, tapi yang terdata di pededikti Angel Aprilia Sondak. Loh, bagaimana itu Mas? Gak jauh Berarti itu. bukan punyanya ya? Beda jauh. Beda jauh. Ah, Beda jauh itu. Iya, itu punya saya Bapak waktu mendaftar P3K bisa. Kemudian saat dicari di Dikti ada namanya Angel Aprilia Sonda. Kalau dicari di Pededikti nama Angel itu dia terdata 3 di Pededikti. Salah satunya datanya itu mirip dengan saya persis. Gimana tuh Mas Tio? Intinya begini, kalau di yang pertama mungkin bisa dibuktikan dulu koordinasi dengan BGP, nanti Pak Irman dilihat, diteliti lebih lanjut ini data ijazahnya seperti apa, atau dilihat di aplikasi Verval kan juga terlihat ijazahnya di situ ya. Dilihat di aplikasi Verval bisa kan, itu nanti dicari. Iya. Kemudian silahkan lanjut komunikasi dengan Bu April. Eh, Intinya kalau di aplikasi itu bisa berlanjut ya, silahkan kalau sudah diverifikasi itu memang benar milik Ibu, lanjutkan saja meskipun datanya berbeda begitu. Tetapi kalau memang itu tidak bisa dilanjutkan, jadi kemarin saya menemui Pak Irman ada 3 komponen yang merah itu tidak bisa lanjut Pak, karena diduga itu memang bukan milik yang bersangkutan. Oh. Tuh. Jadi intinya kalau di aplikasi di Info GTK yang lewat API itu bisa konfirmasi begitu, ya lanjutkan saja. Setelah koordinasi dengan BGP dan memastikan itu memang milik Ibu ijazahnya. Itu Pak Herman. Ya, nanti coba dengan Pak Ghazali nanti ya
langsung Pak Ghazali. Oh iya, saya izin share saja barangkali nomor HP saya, Pak ya. Oh, silakan. Pak Irman, ini Yes. ULT sepertinya gimana ini BGP teman-teman, daripada Pak Ghazali share HP-nya kan lewat ULT nampaknya lebih. Bu LT belum punya handphone, Mas. Bu LT belum punya handphone. Sementara ULT-nya Ghazali dulu. Ya. Nanti dihubungi saja Mas Ghazali kalau misalnya ada yang dari kabupaten mana diarahkan ke admin masing-masing saja Ya, Ya, mungkin ke untuk admin dinas ya. siap. Admin Ya, dinas nanti itu. ya. admin dinas atau admin Sudah saya BGP share ya, Bapak masing-masing. Ibu. Ya, nanti saya share, nanti chat saja, nanti saya share arahkan ke adminnya masing-masing. Saya sudah Oke. share nomor HP saya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada Astuti Mahyudin. Ibu Astuti Mahyudin, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Ya, saya di sini hanya menyampaikan harapan kami yang dari kelompok bermain, Pak. Sampai saat ini kami belum bisa ikut. Itu kenapa ya, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saya agak lupa, nanti bisa dicek lagi peraturan perundang-undangan Permendikbud nomor berapa, nanti bisa dicek lagi. Tetapi yang jelas di Permendikbud tersebut sudah tertera definisi dari guru yang bisa mengikuti pendidikan profesi guru harus berasal dari pendidikan formal. Formal, ya. Ya, dan itu sudah eksplisit tertulis pendidikan formal, sehingga memang saat ini bagi guru-guru di pendidikan non formal memang belum bisa mengikuti pendidikan profesi guru. Jadi itu kami hanya mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari Permendikbud tersebut. Itu saja mungkin. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dan Yuliati. Silakan Yuliati Kasiang. Ibu Yuliati, silakan dibuka mic-nya. Sudah terbuka, Ibu Yuliati. Silakan, Bu Yuliati, apa yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Langsung Bu, pertanyaan Bu. Durasi ini. Malah di mute lagi itu. Baik, terima kasih. Ini Pak, mungkin pertanyaan saya sudah yang bertanya atau belum, soalnya jaringan saya kurang bagus, putus-putus. Ya, silakan. Jadi izin bertanya, data saya di SIM PKB sudah hijau, tinggal ada yang masih warna merah 2. Jadi belum bisa mendaftar. Itu bagaimana solusinya, Pak? Pada bagian apa yang masih merah, Ibu? Yang di bagian masa kerja ya, Bu? Aduh. Iya, yang di masa kerja 2023 dengan yang paling bawah, yang nomor 8 dengan 9 gitu. Sama pertanyaannya tadi ya, Ya, Mas. berarti belum memenuhi syarat, Ibu. Belum memenuhi syarat, Data ya. di Dapodik menunjukkan Ibu belum memenuhi syarat tahun ajaran 2023-2024 sudah aktif mengajar. Itu jadi belum berkesempatan mengikuti saat ini. Itu Ibu. Terima kasih. Iya. Jelas ya, Bu? Ya. Oke, ini yang terakhir, Ibu Sulpayana Dewi, silakan. Silakan Ibu Sulpayana. Iya, terima kasih banyak Pak kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan sini Pak, saya kan sekarang mengajar di SD, terangkatnya juga di SD P3K. Tapi ijazah saya bahasa Inggris Pak. Apakah linear nanti pada saat PPG karena harusnya pilihannya hanya bahasa Inggris Pak? Ya, untuk PPG-nya jelas linear. PPG itu adalah kesesuaian antara ijazah S1 dengan bidang studi yang diambil. Kalau pertanyaannya linear, iya. Kalau pertanyaannya lebih lanjut nanti, apakah bisa
beban 24 jam per minggunya diakui? Jawabannya saat ini tidak bisa. Ya, untuk bahasa Inggris saat ini masih belum diakui beban mengajarnya 24 jam di SD. Begitu. Ya Pak, terima kasih. Ya, Satu lagi Pak, ya. pertanyaannya Pak, agak mudah ini Pak. Kalau untuk penguploadan berkasnya nanti Pak, kapan? Penguploadan berkas apa, Ibu? Kalau misalnya lulus administrasi, apakah ada penguploadan Oh, seperti nanti masih ijazah? jauh, Ibu. Masih jauh. Oh PPG iya. angkatan pertama masih bulan Maret nanti paling cepat direncanakan. Masih jauh. Oh Belanda iya masih ya. jauh gitu. Terima kasih Pak. Iya, nanti tunggu informasi selanjutnya. Iya, Oke. kasih. Ya, Bapak Ibu, saya kira ini waktunya sudah cukup ya, udah 3:30. Eh, Kami mohon maaf tidak bisa melayani semua pertanyaannya. Untuk selanjutnya nanti mungkin bisa nanti Japri Bapak Ibu bisa bertanya kepada para pengelola di Dinas Pendidikan, kemudian nanti bisa dieskalasi ke kami kalau memang teman-teman di Dinas Pendidikan itu belum bisa menjawab begitu. Di sini juga ada Pak Ghazali nanti akan membantu untuk memberikan jawaban pada teman-teman semua. Itu ya. Ini karena sudah sore, ini Mas Tio belum mungkin mau asar juga. Di sini juga sudah asar begitu ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan pada Mas Tio yang sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama memberikan pencerahan kepada kita. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat Mas Tio. Amin, amin. Ya Ya. Rabbal Alamin. Dan kepada teman-teman semua yang sudah menyiapkan kegiatan ini kami ucapkan terima kasih. Ghazali dan tim admin dari BGP juga kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sekalian juga terima kasih banyak atas segala kehadiran Bapak Ibu semua. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu nanti bisa bagi teman-teman yang belum berkesempatan hadir hari ini bisa menonton lewat YouTube Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian, terima kasih Mas Tio dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan warahmatullahi Ghazali, wabarakatuh. atau masih ada yang mau di... Ya, baik. Terima kasih Pak Mas Tio yang sudah berbagi eh, tentang verbal ijazah melalui API maupun juga unggah berkas ya. Terima kasih juga buat rekan-rekan admin BGP PPG BGP Sulteng yang sudah sempat bergabung. Terima kasih dan juga terlebih khusus lagi untuk Bapak Ibu yang ada di Bapak Ibu guru yang ada di Satuan Pendidikan Sulawesi Tengah. Terima kasih juga. Mungkin nanti saya sudah bagi nomor saya nanti saya bisa arahkan Bapak Ibu langkah-langkahnya atau bisa menghubungi admin dinasnya juga atau bisa juga saya arahkan ke admin PPG masing-masing kabupaten karena kami di BGP juga sudah dibagi per masing-masing kabupaten jadi nanti biar efisien untuk cara penanganannya untuk Bapak Ibu. Jadi seperti yang disampaikan Pak Irman tadi bahwa kami menunggu lagi untuk verbal ijazah BGP yang diverifikasi oleh BGP kami menunggu lagi sampai tanggal 9 Bapak Ibu. Jadi memang sudah ada masuk di kami untuk verbal ijazah BGP. Jadi nanti Bapak Ibu menunggu saja, kami akan informasikan juga ke Bapak Ibu. Ya, mungkin hanya itu saja. Terima kasih kepada Mas Tio yang sudah sempat hadir di antara kesibukannya. Terima kasih Pak Mas Tio dan juga terima kasih Pak Kasubag Umum yang sudah menyempatkan hadir yang juga untuk berinisiatif untuk membuatkan pertemuan untuk Bapak Ibu guru ini ya. Baik Bapak Ibu, sekian dulu Zoom kita pada siang hari ini sampai sore hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ghazali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo Pak Ghazali. Iya Pak Masih Kasan, iya. iya, kami tidak ada kasih Kenapa? buka-buka saya mau bawa tangannya tadi saya juga kasihan sedikit. Nanti Jo, ya Bilang Japri, bertanya Pak. Japri kita turun dulu, ya Japri. Kesempatan boleh saya berjalan-jalan ke BGP lagi tuh? Ada di Pak. Boleh, Karena Pak, boleh. potong-potong ada di jalan perjalanan ini Pak, jadi tak buang-buang dari Zoom tadi.
Siapa tahu ada yang ini masih bisa koordinasi langsung ke BGP Pak Ghazali dengan Pak Ketua, Siap, Pak Iman. siap Pak. Siap, ditunggu. Siap. Tanya Pak, Siap. iya. Iya, Kasih. salamnya Pak GTK ini Pak masih dalam perjalanan dari Touna Pak. Siap. Aman. Terima kasih Ghazali.